salah satu perempuan inspiratifku, yaitu Kalis Mardiasih. Nah, dalam buku ini mengulas banyak tentang fenomena-fenomena juga mengenai isu-isu keperempuanan, baik dari segi seks maupun gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya, Sinta Bella. Tentunya masih di channel Sinta Bella. Untuk video kali ini kita masih akan tetap membahas persoalan keperempuanan begitu. Nah, jadi teman-teman, kemarin kita sudah membahas di awal-awal konsep seks dan gender. Kemudian ada beberapa fenomena yang perlu aku ulas karena ada pertanyaan dari teman-teman WA dan juga sosial media lainnya. Nah, sekarang aku akan kembali pada rentetan teoritis yang harus kubahas dalam konsep gender dan seks. Apa itu? Nah, di sini kita akan membahas soal diskriminasi berbasis gender begitu. Nah, aku mengutip dari buku salah satu perempuan inspiratifku, yaitu Kalis Mardiasih. Nah, dalam buku ini mengulas banyak tentang fenomena-fenomena juga mengenai isu-isu keperempuanan, baik dari segi seks maupun gender begitu. Nah, teman-teman, di buku ini disebutkan ada 5 pembagian diskriminasi berbasis gender. Nah, sebenarnya secara singkat sudah kuulas juga di akun TikTokku kemarin, tetapi karena memang bahasanya itu bahasa ilmiah, jadi teman-teman yang belum pernah mengenyam bangku perkuliahan atau belum pernah diskusi mengenai gender itu asing dengan pembahasan ini. Karena itu akan kuulas apa sih yang dimaksud dari masing-masing kata yang udah aku sosialisasikan di akun TikTok itu. Nah, jadi di buku ini ada 5 jenis diskriminasi berbasis gender. Yang pertama ada marginalisasi. Apa sih Mbak yang dimaksud dengan marginalisasi? Buku ini menjelaskan bahwa marginalisasi itu adalah peminggiran atau pemiskinan. Misal nih, ini sebelum aku mengarah pada pembagian ya, ketika aku mengulas tentang diskriminasi berbasis gender, apapun tentang gender, jangan sekali-kali aku ingatkan, jangan sekali-kali kalian udah termindset nih dalam pemikirannya, oh ini problem perempuan, oh ini konsep yang membahas tentang keperempuanan, oh ini isu-isu tentang perempuanan yang dibahas. Enggak sama sekali sebenarnya. Ini kalau kita berbicara diskriminasi berbasis gender, jadi yang mengalami, yang menjadi korban maupun pelaku bisa dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang kubahas hari ini, diskriminasi berbasis gender ini adalah kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan perempuan maupun kepentingan laki-laki. Nah, tetapi karena ini memang yang cenderung mengalami diskriminasi itu di lapangan adalah perempuan, jadi mereka yang cenderung speak up dan cenderung survive untuk keluar dari situasi itu. Nah, makanya aku bilang lagi, ini konsep tentang laki-laki dan perempuan. Diskriminasi berbasis gender, kalian sebagai laki-laki mau perempuan bisa suatu saat bisa berpotensi menjadi pelaku ataupun korban. Jadi yuk kita belajar bareng. Nah, di sini yang pertama ada marginalisasi. Marginalisasi itu apa, Mbak? Marginalisasi itu peminggiran atau pemiskinan. Jadi misal begini, aku gambarkan. Misalnya dalam sebuah rumah tangga itu ada 2 anak, laki-laki dan perempuan. Nah, berhubung ekonomi keluarga ini terbilang rendah ataupun cukup gitu ya, sehingga yang dilanjutkan untuk pendidikan tinggi atau sekolah itu adalah laki-laki, karena dianggap bahwa laki-laki ini yang akan menanggung beban atau yang akan menjadi kepala rumah tangga dalam sebuah rumah tangga nantinya begitu. Nah, ini salah satu bentuk peminggiran terhadap perempuan. Nah, untuk kasus yang meminggirkan laki-laki ini aku belum menemukan contohnya ya, nanti teman-teman refleksikan sendiri juga. Pembagian selanjutnya itu ada subordinasi. Subordinasi itu apa sih Mbak? Subordinasi itu situasi sosial di mana perempuan itu selalu dinomorduakan atau menjadi second line. Nah, contoh kecilnya ya begini, kalau kita sadar atau tidak, mulai dari bangku sekolah, misal SD, nah kita itu selalu ditempatkan pada posisi-posisi di mana itu nomor 2. Misal kita sebagai perempuan dianggap, oh pantas menjadi sekretaris karena teliti, oh pantas menjadi bendahara gitu-gitu. Kita secara tidak sadar gak pernah diberikan peran sebagai ketua misal. Itu coba refleksikan dah. Nah, kenapa kemudian dalam konsep marginalisasi dan subordinasi saya tidak bisa memberikan contoh yang menempatkan pada posisi laki-laki. Jadi
diskriminasi berbasis gender dalam konteks marginalisasi maupun subordinasi, aku belum menemukan fenomena yang itu melibatkan laki-laki sebagai korban begitu. Nah, kalau teman-teman penonton setia Sinta Bella, kalian laki-laki merasa pernah menjadi korban marginalisasi maupun subordinasi, boleh jadi kolom komentar kita sharing, dan itu akan menjadi pengalaman berharga juga bagi teman-teman yang lainnya, karena nanti ya ini sebagai penguatan, nanti cerita antum sebagai penguatan bahwa yang mengalami diskriminasi berbasis gender bahkan dalam konteks marginalisasi maupun subordinasi itu tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Nah, mungkin teman-teman, karena gender itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh daerah, waktu dan tempat. Maksudnya dalam suatu daerah tidak sama di kondisi dengan daerah lain, itu gender. Nah, mungkin di daerah lain nih mengalami laki-laki disubordinasikan atau dinomorduakan. Kalian boleh sharing. Nah, terus yang selanjutnya itu ada stigmatisasi. Nah, kalau stigmatisasi atau pelabelan ini bisa menimpa laki-laki gitu. Ini bisa menimpa laki. Jadi stigmatisasi itu apa sih? Pemikiran negatif yang merugikan perempuan gitu atau laki-laki. Jadi misal begini, perempuan pulang malam, oh di stigma sebagai lonte gitu. Perempuan boncengan sama laki-laki, oh di stigma sebagai perempuan gak bener. Nah, meskipun kalau kita tarik dalam konteks agama ada syarat-syarat tertentu gimana caranya perempuan bisa keluar malam dan sebagainya, tapi kalau boncengan sama lain mahram itu jelas tidak boleh ya, kecuali mungkin dalam kondisi darurat. Aku nggak mau bahas konteks fikihnya karena dia belum baca juga, takut nanti salah kaprah. Jadi itu teman-teman, stigma atau pelabelan yang disematkan kepada perempuan itu merugikan, secara tidak langsung juga mendiskriminasi perempuan. Nah, bagaimana stigma yang dialami oleh laki-laki? Misal nih, aku udah bahas sebenarnya dalam video kemarin tentang KPI itu yang melibatkan laki-laki sebagai korban. Nah, ketika laki-laki distigma sebagai orang yang superior, sebagai orang yang kuat menghadapi segala hal, dan ketika dia down, lemah, maka dia akan distigma sebagai yang laki-laki yang lemah, lencu dan cemen, ya banyak hal lah, distigma sebagai yang tukang ngadu dan sebagainya. Nah, itu stigma yang dialami oleh laki-laki. Itu guys, stigmatisasi yang ketiga. Terus yang keempat ada kekerasan. Nah, kekerasan ini banyak macamnya, tapi yang rentan ada di sekitar kita itu adalah kekerasan yang berbentuk fisik dan juga mental. Ada juga kekerasan yang berbentuk ekonomi. Kekerasan fisik itu ya jelas memukul, menendang dan sebagainya, yang itu mengakibatkan luka pada tubuh. Nggak luka pun kalau dia nendang dan mukul itu juga termasuk dari kekerasan. Terus kekerasan mental itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita ditekan, aku kasih contoh deh gini, simpelnya ya, ketika kita menjalin hubungan pacaran, terus si laki-laki ini, kita nih aktivis perempuan, terus si laki-laki minta untuk jangan keluar malam, terus jangan boncengan sama laki-laki. Nah, pada situasi-situasi tertentu kita diharuskan untuk keluar malam, diharuskan untuk boncengan sama laki-laki. Nah, itu kemudian membuat kita tertekan loh gitu. Itu membuat mental kita nggak sehat. Dan kalau kita menuruti apa yang dimau laki-laki ini masih dalam konteks pacaran ya, bukan hal yang halal. Ketika kita menuruti itu, nah secara tidak langsung kita akan merugi, dan nanti kita nggak ngambil nih kesempatan berproses karena permintaan si laki-laki ini. Nah, ketika kita udah putus, kita akan mau nggak mau akan ada rasa merugi. Nah, itu juga bagian dari diskriminasi, kekerasan mental gitu guys. Atau dalam sebuah hubungan rumah tangga, ada anak nih, udah 2 anaknya atau lebih, terus si laki-laki gak mau tahu tentang bagaimana kondisi anaknya, sekolah gak mau bantu, ketika sakit gak mau bantu, semuanya dibebankan kepada si istri. Itu baik keuangan maupun proses lainnya, itu akan ada kekerasan mental yang dialami oleh si istri, teman-teman gitu. Terus yang selanjutnya ini beban ganda, yang udah aku bahas juga dalam tulisanku, bagaimana itu beban ganda. Beban ganda ini situasi di mana salah satu gender itu mengalami peran yang lebih banyak atau beban yang lebih banyak. Misal seorang perempuan ataupun laki-laki, dia harus bekerja di rumah karena harus menghidupi keluarga,
terus tiba-tiba ketika balik ke rumah harus masih ngurusin rumah, ngurusin anak dan semacamnya. Nah, tetapi konteks pembahasan ini nanti ketika laki-laki dan perempuan sama-sama kerja di luar, nah ketika keluar itu maka tanggung jawab rumah juga menjadi bareng-bareng. Nah, ketika pun si laki-laki kerja di luar jadi tulang punggung, nah ketika di rumah si istri masih belum selesai nih dengan pekerjaannya dan memerlukan bantuan, ya kalian sebagai laki-laki jangan hengkang-hengkang aja gitu. Begitu pula dengan seorang perempuan. Jadi ketika Anda udah bisa cari duit sendiri gitu ya, terus pulang ke rumah, suami nggak kerja nih misal, pulang ke rumah terus hengkang-hengkang kaki gitu ya, nggak bantuin suami yang lagi ngurusin anak, semacam ini ada loh, keluarga yang seperti ini juga ada gitu. Jangan begitu, maksudnya perempuan juga jangan sampai merasa superior ketika dia sudah bisa menjadi tulang punggung dalam keluarga. Kita harus merefleksikan kembali dalam sebuah keluarga itu, baik laki-laki mau perempuan, jalan rezeki itu milik bersama. Artinya yaitu menjadi nilai plus ketika kamu bisa kerja, tapi ketika balik ke rumah ya kamu jangan jadi orang yang superior atau kamu aja nanti aku udah kerja nih berarti aku udah nggak ada tanggungan dengan rumah dan ini sudah menjadi privilegeku untuk senang-senang enjoy di rumah. Nah, kita kerja sama guys. Suami istri kerja di luar, ketika pulang ke rumah ya kerja sama, atau istri kerja di luar, ketika pulang ke rumah ya kerja sama lagi gitu loh. Karena aku yakin pekerjaan rumah pun itu nggak pas hanya bisa dikerjakan sejam atau 2 jam guys. Coba kalian di rumah sehari aja ngebersihin semua bagian yang ada di rumah, masak, nyuci dan sebagainya, itu sehari itu kurang guys, sehari itu belum cukup gitu loh kalau kita mau membersihin semuanya. Nah, itulah guys, diskriminasi berbasis gender yang aku sebutkan. Ada marginalisasi, subordinasi, stigmatisasi, kekerasan dan beban ganda. Aku lagi bilang bahwa ini konteks diskriminasi berbasis gender bisa melibatkan laki-laki atau perempuan sebagai pelaku ataupun korban. Jadi kita patut tahu nih, karena kadang sesuatu yang sudah membudaya, kebiasaan yang sudah dianggap benar membudaya, kita nggak sadar bahwa sebenarnya itu diskriminasi, bahwa itu sebenarnya merugikan orang lain gitu. Misal ya karena budaya kita itu sudah membiasakan untuk perempuan itu ya di rumah aja, stay at home gitu ya. Terus kalau ada perempuan yang keluar malam pulang pagi gitu, itu dianggap aneh, padahal kita nggak tahu dia di luar ngapain. Jangan-jangan dia memang cari uang atau cari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga dan dirinya gitu. Terus tiba-tiba kita stigma yang buruk. Nah, untung aja kalau dia memang mungkin punya pikiran yang acuh tak acuh apa kata orang nggak akan memikirkan aku bisa makan atau enggak gitu ya. Kalau dia ada pikiran seperti itu tuh akan menjadi aman bagi dirinya. Tapi kalau dia nggak bisa sekuat itu dan itu berpengaruh, itu juga akan menjadi kekerasan mental bagi dia akan kepikiran juga. Nah, itulah guys, terima kasih banyak sudah stay tune di video ini, semoga barokah manfaat. Ada hilaf ataupun kesalahan dari apa yang aku sampaikan, kalian boleh cek di kolom komentar, karena aku tidak pernah menutup ruang, tidak pernah menutup telinga terhadap